Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik belajar, manifestasi perilaku belajar, dan ragam belajar. Baik Ibu. Coba, menurut Kaila, belajar itu apa sih? Menurut Kaila, belajar adalah proses perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman, Bu. Ya, yang dikatakan oleh Kaila itu benar adanya. Jadi, secara teoritis, belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku. Namun, tidak semua perubahan tingkah laku dapat dianggap sebagai belajar. Nah, pada karakteristik belajar mempunyai 3 ciri. Yang pertama, perubahan intensional. Pada karakteristik ini, bahwa sang siswa menyadari adanya perubahan yang dialaminya, seperti penambahan pengetahuan, perubahan kebiasaan, sikap, dan lain-lainnya. Bila perubahan yang diakibatkan seperti gila, mabuk, atau lelah bukan termasuk karakteristik belajar, karena individu tersebut tidak menyadari atau tidak menghendaki keberadaannya. Nah, yang kedua yaitu perubahan positif aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar yang bersifat aktif dan positif. Positif yang artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Lalu yang terakhir adalah perubahan efektif fungsional. Perubahan ini timbul karena proses belajar yang bersifat efektif, yang artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat bagi siswa. Dan perubahan ini bersifat dinamis, serta mendorong timbulnya perubahan positif lainnya. Untuk Kaila, coba kamu sebutkan ciri-ciri karakteristik belajar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu perubahan intensional, lalu perubahan positif aktif, dan terakhir perubahan afektif fungsional, Bu. Ya, Kaila benar. Lalu, materi selanjutnya ialah manifestasi belajar. Manifestasi belajar mempunyai 9 ciri-ciri. Yang pertama, kebiasaan. Contohnya, seperti siswa belajar bahasa berkali-kali untuk menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua, yaitu keterampilan, yakni seperti menulis, berolahraga, yang sifatnya motorik. Yang ketiga, yaitu pengamatan, yakni proses menerima dan menafsirkan sehingga sang siswa mampu mencapai pengertian dengan benar. Lalu yang keempat ialah berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya, yang menggunakan daya ingat. Dan yang kelima ialah berpikir rasional dan kritis. Lalu yang keenam yaitu sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Lalu yang ketujuh yaitu inhibisi. Inhibisi adalah menghindari hal yang mubazir. Yang kedelapan yakni apresiasi, artinya menghargai kekuatan dan suatu karya. Dan yang terakhir adalah tingkah laku efektif, yakni tingkah laku bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, dan lain-lainnya, sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Coba Kaila, kamu sebutkan apa saja 9 ciri-ciri dari manifestasi belajar. Yang pertama itu kebiasaan, lalu yang kedua keterampilan, yang ketiga pengamatan, yang keempat berpikir asosiatif, yang kelima berpikir rasional dan kritis.
yang keenam yaitu sikap, ketujuh inhibisi, yang kedelapan apresiasi, dan yang kesembilan tingkah laku efektif, Bu. Ya, benar. Kayla, kamu pintar sekali. Dan materi terakhir adalah ragam belajar. Dalam proses belajar, dikenal adanya bermacam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda-beda, baik dalam aspek materi dan metodenya ataupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Karakteristik dan ragam belajar harus mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, pengalaman, dan minat yang berbeda antara siswa dan siswi ataupun perbedaan sosial yang ada. Nah, pada ragam belajar mempunyai 8 jenis. Yang pertama, abstrak, yaitu belajar menggunakan cara berpikir abstrak. Lalu, yang kedua adalah keterampilan, yaitu belajar menggunakan gerakan tubuh, yaitu saraf dan otot. Lalu, yang ketiga ialah sosial, yakni belajar memahami dan memecahkan masalah yang ada. Dan yang keempat yaitu pemecahan masalah, yakni belajar dengan berpikir logis atau teratur. Yang kelima yaitu rasional, yaitu belajar dengan menggunakan pemikiran yang logis dan rasional. Jenis yang keenam yaitu kebiasaan, yakni proses pembentukan atau memperbaiki kebiasaan yang baru atau yang telah ada. Yang ketujuh yaitu apresiasi, yakni belajar mempertimbangkan arti penting suatu objek agar sang siswa memperoleh serta mengembangkan kecakapan ranah afektif. Dan jenis yang kedelapan ialah pengetahuan atau studi. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, supaya kalian lebih memahami materi yang telah Ibu ajarkan tadi, Ibu akan memberikan tugas esai. Tugasnya akan Ibu kirim setelah kelas ini berakhir. Untuk tugasnya, kapan dikumpul, Bu? Terakhir pengumpulan, yaitu sampai besok, dan dikumpul di meja Ibu ya. Baik, Ibu. Baiklah anak-anak, semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Kayla. Class was over, and students leave the classroom and go home to their homes.